Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi sedikit ilmu yang saya ketahui untuk cara optimasi akun TikTok pemula atau baru bikin gitu ya, yang mau jualan. Sebelum daftar, pastikan bikin dulu akun sosial medianya. Jadi jangan langsung daftar ke seller center. Saya rekomendasikan untuk daftar dulu, bikin dulu akun TikToknya, akun sosial medianya sebelum akun seller center. Yang sudah punya akun mungkin bisa pakai akun yang sudah ada. Kalau yang belum punya, bikin dulu bisa. Tapi kalau yang udah punya, yang itu aja, misalkan dari segi follower kan misalkan ada yang ratusan atau ribuan, itu lebih bagus lagi. Siapa tahu tertarik dengan produknya gitu ya. Ya kemungkinan bisa beli juga gitu. Jadi saya rekomendasikan bikin dulu akun sosial medianya ya. Sebelum bikin akun sosial media, isi dulu datanya, persiapkan nomor HP, email, ya profil buat nama tokonya juga. Jadi isi dulu semua nama toko, terus nomor HP, email. Kalau nama toko nanti disinkronisasi setelah daftar di seller center. Jadi kalau misalkan di akun TikTok biasa namanya itu Nadila Fashion, tapi setelah daftar di seller center Nadila Fashion sudah ada yang menggunakan, harus nyari lagi otomatis. Nah, setelah dapat nama baru di akun seller center, jadi bakalan tersinkronisasi dari akun TikTok biasa atau sosial media. Walaupun misalkan daftar di akun TikTok biasa itu Nadila Fashion, tapi di seller center Katineng Store, ya otomatis mengikuti yang di seller center seperti itu. Jadi persiapkan dulu nomor HP, email, daftar dulu, isi semuanya, kata sandi jangan lupa untuk nomor HP yang selalu aktif, terus email juga sama, pastikan kata sandi juga mudah diingat sama pribadi, terutamakan yang sulit ya, biar nggak kena hack orang lain gitu. Untuk kategori toko, saya rekomendasikan juga satu akun, satu kategori. Misalkan saya kan ada dua kategori, khusus fashion dewasa sama khusus fashion anak. Satu akun, satu kategori. Misalkan saya yang dewasa di Nadila Fashion, yang anak di Katineng Store. Itu ada dua kategori, jadi saya nggak rekomendasikan kalau misalkan produknya itu disatuin khusus fashion anak sama khusus fashion dewasa disatuin, itu saya nggak rekomendasikan. Selain itu juga, apalagi kalau misalkan khusus fashion dewasa disatuin sama produk makanan, itu nggak sangat nggak rekomendasi kalau menurut saya ya. Jadi satu kategori, satu toko gitu, khusus fashion anak, satu khusus fashion dewasa gitu ya. Kalau udah bikin akun sosial media, tampilannya itu seperti ini. Jadi tulis aja di komputer atau di laptop kalian, TikTok Make Your Day. TikTok Make Your Day, klik. Login di TikTok Make Your Day, akun TikTok biasa. Nah, contohnya seperti ini. Ini akun terbaru, akun baru bikin ya. Pengikutnya juga pokoknya masih baru. Sebelum daftar, selain profil toko, juga isi biodatanya. Misalkan fashion anak ya, saya isi konveksi fashion anak. Tergantung kalian juga, misalkan konveksi muslim anak atau rekomendasi OOTD anak bisa. Jadi isi juga di sini. Kalau saya konveksi fashion anak. Kenapa konveksi? Soalnya konveksi kan cenderung itu distributor pertama atau tangan pertama. Jadi kemungkinan besar saya bukan satu kali dua kali dapat konsumen langsung nge-DM minta barang langsung. Soalnya taunya kan konveksi, ya memang konveksi, jadi isi aja. Walaupun misalkan kalian bukan konveksian, ngambil barang dari orang lain, isi aja konveksi. Lumayan kan sekarang misalkan ada yang DM minta barang konveksi, ya bilang aja konveksi. Dengan harga terjangkau, dengan harga grosir lumayan, dari per piece. Misalkan margin biasanya kan di online jual pribadi, margin itu 10.000. Kalau misalkan yang langsung minta harga grosir itu kurang 5.000. Jadi isinya itu isi konveksi fashion anak Bandung, atau kalau makanan mungkin identik dengan hasil sendiri gitu untuk produksi. Contohnya tuh seperti ini, itu akun baru ya, namanya tuh kamarati.allshop. Login di TikTok Make Your Day. Setelah login seperti ini, kalian bisa searching lagi di sini TikTok Seller Center. Setelah seperti ini,
Jangan daftarnya itu bukan pakai nomor HP langsung diisi yang ada di sini. Memang bisa, tapi saya rekomendasikan daftar dengan akun TikTok. Nah, jadi sebelum masuk daftar akun TikTok, isi dulu atau login dulu di akun TikTok Make Your Day. Tampilannya seperti ini. Setelah login ya, langsung pindah ke Seller Center, daftar dengan akun TikTok. Kalau udah bikin, nanti seperti ini tuh. Ini kan contohnya seperti ini, udah ke logout saya barusan. Mas tinggal masuk aja, masuk dengan akun TikTok. Jadi isi data KTP, apakah perusahaan atau perseorangan, isi aja perseorangan. Jadi kalau sudah mendaftar di akun Seller Center, ada beberapa kolom yang harus diisi. Di antaranya itu KTP, nomor HP sama email disinkronisasi sama akun TikTok yang biasa, yang sosial media barusan. Nah, contohnya seperti ini akun yang udah saya daftarkan, yang udah saya unggah produknya, baru 6. Bisa kalian isi untuk produk. Pengisiannya saya rekomendasikan untuk foto produk kalau bisa polosan, nggak ada watermark atau merek. Nah seperti ini tuh polosan, nggak ada nama all shop, pribadi ataupun orang lain, terkecuali misalkan kalian punya merek yang terdaftar di DJKI, itu bisa keterangan atau mungkin pakai nama gitu ya, nama toko kalian misalkan RMJ Collection atau apa, bisa ditulis. Itu hak cipta, jadi nggak sembarang orang bisa diupload gitu. Walaupun sama orang lain diupload, itu bisa kena banned produk. Soalnya saya juga pengalaman ada nama toko orang lain di sini langsung kena banned. Dalam waktu itu juga bisa juga jangka panjang. Jadi usahakan untuk foto produk polosan, jangan ada tulisan yang lain-lain. Soalnya itu TikTok rawan ya. Saya bukan 1 kali 2 kali, hampir 7 kali kena akun ke banned. Sedangkan kalau ke banned gitu kan harus bikin lagi. Sedangkan bikin lagi itu satu akun, satu KTP. Misalkan udah daftar pakai KTP pribadi, ke banned ya gak bisa daftar lagi. Kalau misalkan daftarkan lagi ya percuma, nanti ke banned juga. Jadi usahakan untuk foto produk polosan dengan ada nama merek, kecuali kalau sudah punya merek sendiri yang udah terdaftar di DJKI gitu. Untuk jumlah postingan di sini tuh unggah 10 produk. Saya sarankan untuk 10 produk. Kenapa harus 10 produk? Di sini tuh ada misi. Jadi lumayan ada potongan harga buat ke konsumennya, ada subsidi, tapi harga yang masuk ke akun Seller Center itu harga normal. Jadi ada subsidi dari pihak TikToknya gitu. Yang udah itu bergabung dengan program afiliasi kolaborasi terbuka. Jadi saya udah punya voucher subsidi dari pihak TikTok untuk konsumen. 350.000 voucher kadaluarsa 6 hari lagi itu. Pembeli akan mendapat potongan 7.000 untuk minimal belanja 50.000. Udah pasti berarti kalau ada yang check out misalkan di akun baru terus menyelesaikan misi, pasti yang beli itu dapat potongan dari pihak TikTok. Dari live streaming, video, showcase, tab toko, pokoknya yang masuk ke akun baru kita, terus akun masih fresh seperti ini, ada voucher bisa digunakan sama konsumen, jadi lumayan ada subsidi dari pihak TikTok. Kalau untuk pencairan normal, misalkan harga jual 50.000, terima bersih ya 50.000. Jadi kepotongnya itu dibiayai oleh pihak TikTok gitu. Jadi ini keterangan ada deskripsi gimana nih caranya klaim vouchernya, ini tuh ada di sini. Tapi otomatis sih. Jadi kalau misalkan ada konsumen yang nyari produk ke toko kita yang masih baru, yang ada voucher, otomatis bisa digunakan gitu. Itu saya baru satu misi, baru program afiliasi, apalagi misalkan kalau udah 10 produk di post dapat lagi tuh. Jadi semakin banyak yang dipenuhi untuk ngisi, semakin banyak pula potongan diskon menarik buat si pembeli. Itu khusus subsidi dari pihak TikTok. Jadi ditanggung sama TikTok, bukan ditanggung sama seller gitu. Selain unggah produk, ada juga tuh membuat short video atau showcase, live streaming, traffic produk dengan optimasi 5 produk itu otomatis bisa dibuka. Kalau misalkan ada pengisian yang belum lengkap, itu suka ada di sini. Kebetulan saya udah lengkap. Jadi misalkan dari segi nama produk, kualitas foto suka ada di sini. Misalkan kualitas foto buram bisa diperbaharui di sini. Jadi dapat juga di sini minimal 5 produk. Kebetulan saya udah beres semua.
Jadi udah kalau bisa disebut sempurna ya mungkin sempurna lah gitu. Selain foto produk harus polos, yang kalau yang belum punya merek, kita bicara di TikTok ya, kecuali di platform yang lain gitu. Untuk di TikTok sendiri, saya polosan soalnya rawan banned. Udah 7 kali kena banned. Bikin lagi harus ada data KTP yang baru gitu kakak.